Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alamin. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Mari kita mulai perkuliahan kita pada menjelang sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas kaitannya dengan kontrak belajar. Jadi pada pertemuan kita kali ini belum ada materi, belum ada materi yang secara khusus kaitannya dengan mata kuliah usul fikih, tetapi kita membahas kaitannya dengan kontrak belajar terlebih dahulu. Nah, kontrak belajar ini nanti ada beberapa poin yang tidak bisa diubah dan juga ada yang bisa diubah. Dalam artian bisa ada yang memang itu sudah ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, dan ada juga yang kemudian nanti terserah mahasiswa mau menggunakan apa. Nah, itu ada beberapa poin yang seperti itu dari kontrak belajar. Nah, nanti mahasiswa bisa memberikan mungkin saran atau masukan yang kaitannya dengan poin-poin yang bisa berubah. Ya, kalau yang tidak bisa berubah ya mahasiswa hanya menerima aturan seperti itu saja gitu ya, tidak berhak untuk kemudian mengubahnya karena itu adalah hak dosen. Jadi oke, sebelum kita bahas kaitannya dengan kontrak belajar, mungkin saya sedikit perkenalan dulu ya, karena ini masih mahasiswa baru, mungkin belum kenal dengan saya. Jadi nama saya Sofiullah MHI, ya. Kalau S1-nya gelarnya SHI MHI, karena gelarnya sama, jadinya digabung. Ya. Jadi kalau yang sudah PNS itu kalau gelar S1, S2-nya sama itu nanti digabung, yang dianggap adalah S2-nya. Ya, kalau gelarnya sama, kalau beda semuanya disebutkan kalau beda. Nah, nama saya Sofiullah, panggilannya Sofi, ya. Tapi Sofi ini bukan perempuan ya, Sofi itu laki-laki. Kalau yang perempuannya Sofiah, gitu ya. Sofi itu laki-laki, Sofiah perempuan. Hamid laki-laki, Hamidah perempuan. Syarif laki-laki, Syarifah perempuan. Nah itu tata cara ininya. Ya. Kalau penggunaan nama Sofi ya berarti laki-laki, Sofiah berarti perempuan. Saya mengajar usul fikih ya, jadi posisi saya sebagai tenaga pengajar di UIN Saizu itu adalah sebagai dosen usul fikih. Jadi ini adalah fak saya ya, jadi mata kuliah usul fikih ini adalah fak saya yang memang itu merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai dosen usul fikih, mengajar usul fikih. Nah, saya penempatannya di FEBI ya. Kalau di aturannya saya sebenarnya mengikut ke Mahzawa, tetapi kalau di fakultasnya saya diikutkan ke PS, ke perbankan syariah ininya, prodinya gitu ya, penempatan prodinya. Jadi ya kemanapun bisa lah, ya mau ke ES, mau ke PS, maupun juga Mahzawa, semuanya sama saja. Yang penting FEBI kan gitu ya. Dan usul fikih bisa kemana-mana ngajarnya. Beda kalau misalkan itu sudah keprodian, maka khusus untuk prodi tertentu. Ya. Oleh karena itu ada beberapa yang mungkin akan saya bahas kaitannya dengan kontrak belajar ini sebelum kita melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya tentang materi-materi usul fikih. Ya, perlu diketahui bahwasanya pertama kita bahas kaitannya dengan kehadiran kita adalah selama masih belum ada ketentuan ya, selama masih belum ada ketentuan kaitannya dengan kapan sih kita itu kuliahnya daring ataukah offline ya. Kita akan yang atau presensinya kita menggunakan via Siska Ikhlas. Jadi pakai Siska Ikhlas ya. Tadi saya setting dari 12:30 sampai jam 3 ya, jam 3 sore. Jadi nanti masih ada kesempatan untuk yang lain yang belum presensi ya. Silakan untuk kemudian presensi sampai jam 3 sore. Kalau lebih dari jam 3 sore, maka itu dianggap tidak hadir. Jadi karena kita ini adalah mengikuti sistem, maka tentunya kita ikuti saja aturan sistem bahwa kita presensi lewat Siska Ikhlas ya. Dan kita ada batasan waktunya. Cuma kalau mungkin batasan waktu dari dosen itu berbeda-beda ya. Ada mungkin yang kemudian ketat banget ya untuk mendisiplinkan mahasiswa sehingga presensinya itu hanya
sebatas 15 menit dari masuknya waktu perkuliahan sampai kemudian 15 menit setelahnya. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang di setengah jam atau 1 jam. Kalau saya ya selama perkuliahan berjalan, silakan masih bisa presensi. Ya, ini tergantung dosen masing-masing. Nah, bagi yang tidak bisa presensi, maka itu bisa dianggap tidak hadir. Ya, tetapi kalau misalkan memang ada sesuatu berhalangan hadir ataukah juga terkendala sinyal, ya, maka nanti silakan menghubungi dosennya. Terkendala sinyal atau terkendala apapun untuk masuk ke Siska iKlas, ya, nanti biar dosennya yang menggunakan presensi manual lewat Siskanya. Ya. Sehingga yang jelas ada pemberitahuan kesulitan untuk presensi online via iKlas. Kalau tidak ada informasi sama sekali, kemudian tidak mengisi presensi itu dan sampai batas waktu akhir jam 3 ya, maka nanti itu dianggap sudah tidak hadir. Atau juga misalkan ada alasan mahasiswa karena tadi menunggu saya uji skripsi ya sehingga baru bisa bergabung ini, kemudian tertidur misalkan, ya tertidur, ya maka nanti dianggap tidak hadir ya karena tidak ada konfirmasi sama sekali kaitannya dengan dia tidak bisa presensi online. Kalau ada sebelumnya Pak, mohon maaf ini sinyalnya tidak bisa stabil atau kemudian masih wer-wer dan lain sebagainya. Ini yang kemudian bisa dimaklumi ya nanti bisa saya akan secara manual untuk kemudian mengabsenkan atau mempresensikan menghadirkan mahasiswa yang sedang kesulitan itu tentunya. Kemudian kaitannya dengan sistem penilaian, ya, sistem penilaian ini ada 4 unsur yang kemudian menjadi, jadi nilainya ada dari 4 unsur. Pertama kaitannya dengan kehadiran, ya kehadiran. Jadi setiap mahasiswa itu diberikan batasan kehadiran itu jangan sampai kurang dari 75% dari total pertemuan. Kita sebenarnya pertemuan kita itu ada 16 pertemuan ya. Tapi 16 pertemuan itu yang 2 UTS dan UAS sehingga tidak dianggap ya karena itu adalah ujian bukan pertemuan perkuliahan. Terus kemudian sisanya berarti 14. Nah, 14 ini kita ambil satu untuk penjelasan kontrak belajar ini dan beberapa materi perkuliahan yang nanti akan ditugaskan kepada mahasiswa untuk presentasi. Nah, dari situ berarti ada materi kita 13 materi ya. Jadi dari 14 pertemuan itu jangan sampai kemudian ada mahasiswa yang minimal, jadi 75% itu minimal kehadirannya itu 11 kali ya, 11 kali dari 14 pertemuan itu. 11 kali itu sudah 75%. Sehingga kalau misalkan ada mahasiswa yang kehadirannya 10, ini berarti sudah di bawah 75%. Nah, kalau seperti ini saya tidak bisa menolong. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan sistem. Walaupun kalian mendapatkan nilai dari saya, karena kan bisa jadi kalian tetap mengikuti kuliah, tetap bisa UTS UAS, gitu ya. Tetapi saya tidak bisa menginput nilai karena nama mahasiswa yang bersangkutan itu sudah digelapkan oleh sistem, oleh Siska. Jadi di Siskanya itu namanya gelap, sehingga nggak bisa diklik sama sekali. Nah, kalau tidak bisa diklik, jelas dosen tidak bisa menginputkan nilai, walaupun memang ada nilainya, karena memang ikut UTS dan ikut UAS atau juga tugas makalahnya dan mengikuti perkuliahan, tetapi kan tidak bisa presensi di iKlas. Maka saya ingatkan kembali, saya sudah tadi kalau bisa sudah semua ya, sudah presensi semuanya biar nanti nggak lupa. Ya, jadi saya ingatkan bahwa presensi online dan batas waktunya saya luaskan ya biar nanti barangkali ada yang lupa dan ada yang kemudian kesulitan sinyal dan lain sebagainya, maka saya tidak mematoknya seperti biasa. Aturannya itu biasanya 15 menit setelah perkuliahan dimulai itu dianggap terlambat lah. Kalau terlambat ya berarti dianggap tidak hadir gitu. Karena sudah di setting seperti itu. Tapi settingan saya ya selama perkuliahan gitu aja. Selama perkuliahan silakan bisa presensi, ya, jangan sampai lupa. Karena lupa itu yang kemudian tidak secara langsung itu akan berpengaruh dengan kehadiran 75% ini. Ini akan percuma ya. UTS, UAS itu percuma semua kalau sudah hubungannya dengan ini.
di bawah 75% itu. Karena apa? Karena Siska atau sistem itu akan menutup namanya menjadi gelap dan tidak bisa diinput. Itu kaitannya dengan kehadiran, unsur kehadiran. Kemudian tugas makalah, nanti prosentasenya 20%, nanti akan saya bahas. Kemudian selanjutnya UTS. UTS itu juga 30% ya unsur penilaiannya 30%, kemudian UAS adalah 35%. Kenapa UAS kok lebih besar? Karena memang ujian akhir ya itu menjadi penentu ya. Sehingga saya besarkan prosentasenya menjadi 35%. Barangkali juga ada nilai UTS yang kemudian kecil, kemudian bisa move on gitu ya, nilainya bisa bangkit di UAS sehingga nanti UAS ini bisa membantu nilai-nilai yang tadinya kecil mungkin gitu ya. Kemudian dari penilaian ini ya, pengunggahannya nanti setelah UAS itu dosen akan mengunggah maksimal ini secara aturan dosen ya, aturan dosen bahwa dosen di Winsaizu ya semuanya itu diberi surat edaran bahwa upload nilai atau unggah nilai ke Siska itu maksimal 1 minggu setelah UAS diadakan. Jadi setelah UAS diadakan 1 minggu diberi batasan untuk mengunggah nilai di Siska. Kalau lebih daripada itu, maka itu kaitannya dengan kinerja dosennya yang kurang baik. Gitu ya. Oleh karena itu, maka setelah UAS nanti kalian, ya, saya ingatkan untuk terus memantau Siska. Barangkali dosen sudah mengunggah nilainya. Nanti kalau misalkan dosen sudah mengunggah nilainya, segera langsung dipantau dan dilihat nilainya. Kalau memang nilai itu dirasa itu adalah kurang dari sistem penilaian yang di kontrak belajar ini ya, maka nanti mahasiswa bisa komplain. Nah, komplainnya kan masih baru-baru ya, sehingga masih bisa direspon oleh dosen. Nah, kadang ada kasus mahasiswa sudah biasanya saya 5 hari setelah UAS itu saya mengupload nilai biasanya ya. Biasanya saya 5 hari setelah UAS diadakan, saya sudah langsung mengupload nilainya di Siska. Nah, ada kasus mahasiswa yang kemudian entah kenapa dia tidak aktif untuk memantau Siska. Nah, baru dia memantau Siska itu di akhir-akhir ketika sistem akan menutup input nilai. Nah, di situ itu kan batasannya kan 3 minggu ya. 3 minggu setelah UAS itu sistem akan menutup input nilai dosen. Ya. Sehingga mestinya dia komplainnya di awal-awal, tapi komplainnya di akhir. Ini biasanya dosen malas untuk memperbaiki nilainya. Kenapa? Karena surat edaran dari kampus itu batasan waktunya adalah seminggu. Itu kinerja terbaik dosen itu adalah sebelum seminggu itu sudah diupload. Kalau lebih daripada seminggu, itu sudah dikatakan bahasanya kinerja dosennya itu lemah gitu ya, atau tidak baik. Ya. Nah, karena di akhir maka posisi penilaian pada dosen itu jadinya yang mengikuti yang terakhir yang diubah tadi, nah, sehingga akan mengakibatkan dosen kinerjanya buruk kayak gitu ya, sehingga akan males kalau kemudian melakukan perubahan nilai. Masuk saya juga ada kasus kayak gitu, baru 1 hari ini terakhir ya pengikutan nilai itu jam 4 sore itu penutupan, mahasiswa baru komplainnya sekarang. Nah gitu, ada kasus seperti itu. Saya males gitu ya. Males. Ditambah lagi posisinya itu adalah nilainya di bawah standar awalnya gitu ya. Jadi UAS UTS-nya 30, nilainya UAS-nya 30, terus kemudian saya beri nilai B-, minta B+ ya. Nah, terus kemudian waktunya di akhir juga. Sudah waktunya di akhir, kelalaian mahasiswa untuk komplain. Yang selanjutnya adalah nilainya tidak mencukupi untuk dinaikkan, kayak gitu. Ya jadi ya sudah, sekaligus saya keras jadinya kan gitu ya. Sudah nilainya tidak memenuhi, minta naik, terus kemudian pada saat komplain itu di akhir-akhir. Nah itu, jadi saya ingatkan terlebih dahulu ini ya, supaya kalian jangan sampai lupa dengan kontrak belajar ini kaitannya penilaian. Nah kalau yang seperti ini kehadiran dengan penilaian
ini adalah hak dosen dan tidak bisa diubah oleh mahasiswa. Nah, cuma gini, kalau kalian lihat di buku panduan akademik IAIN Purwokerto atau Winsaizu, itu aturannya seperti ini. Jadi kalau dapat nilai A itu 86 sampai 100 itu nilainya A. 81 sampai 85 itu nilainya A-. 76 sampai 80 itu nilainya B+ dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, tapi nilai huruf tetap seperti biasa, tetapi ada perubahan skor nilai yang kaitannya dengan angka di saya, yaitu gini, ini sebagai kemurahan dari saya atau bahasanya istilahnya syafaat lah gitu ya, syafaat kepada mahasiswa untuk kemudian dapat nilai bagus itu sangat memungkinkan sekali ya. Sehingga kalau misalkan mahasiswa dari total 4 unsur penilaian tadi, kehadiran, tugas makalah, UTS, UAS, itu nilainya kok sampai sudah mencapai 80 dari kalkulasi 4 unsur tadi, nilainya sampai 80, maka saya anggap nilainya A. Ya, jadi 80 itu sudah nilainya A. Di bawah itu berarti selanjutnya berarti 76 sampai 79 berarti ya, itu nilainya amin. Dan begitu seterusnya. Jadi nilai angkanya itu ada penurunan sedikit. Ya, ada penurunan sedikit ini ya, grade-nya gitu ya. Jadi grade-nya tidak terlalu tinggi biar nanti ini adalah syafaat dari saya ya, dan ini manfaatkan betul ya syafaat kayak gini. Karena tadi kasusnya kalau ada mahasiswa kok nilai UTS-nya 30, nilai UAS-nya 30 juga. Ya kalau ditotal kan paling mentok kan 50 ya, kalau ditotal mentok 50. Kayaknya sih nggak sampai 50 ya. Lalu coba lihat itu 50 itu berarti nilainya apa? D. Nah, itu nilainya D. D itu jelas itu harus mengulang. Nah, itu nggak lulus itu berarti kuliahnya. Nah, dia sudah dikasih B min, kok masih pengen B plus. Nah, itu kan bahasanya terlalu gitu ya, keterlaluan. Sudah diberikan murah tapi malah melunjak begitu. Jadi tolong ini diperhatikan sebagai bagian dari ya ini syafaat sebenarnya. Ya, syafaat dari saya, kemurahan dari saya termasuk tadi juga pengaturan setting di Iklas juga saya perlama ya biar nanti kalian bisa masuk langsung ke Iklas dengan sesuai dengan jadwal kuliah. Kemudian langsung saja pada alat dan media pembelajaran. Ya, alat dan media pembelajaran kita, jadi media pembelajaran kita nanti, kalau alatnya jelas ya, handphone, smartphone, laptop, atau komputer. Ya. Nanti untuk yang media pembelajarannya, nanti Siska Iklas ini sebagai bagian dari tadi untuk presensi online, kemudian via Zoom, ini yang kita sekarang ini adalah via Zoom. Yang via Zoom ini saya rekam. Ya, saya rekam, nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube. YouTube ini YouTube pembelajaran ya, bukan YouTube YouTuber ya, bukan, tapi YouTube pembelajaran. Sehingga kalau YouTube pembelajaran ini yang mau di-subscribe ya monggo, mau tidak ya monggo. Tapi kalau mau dapat laporan postingan terbaru itu tentunya ya membantu sekali kalau kemudian di-subscribe gitu. Tapi tidak kemudian ini YouTuber ya, saya tidak karena ini adalah sebagai media pembelajaran saja, termasuk juga YouTube-nya itu adalah akun kampus ya, sehingga ini memang untuk khusus untuk pembelajaran saja. Nah, itu nanti channelnya itu Kang Sofiullah gitu ya. Jadi itu channelnya jadi Zoom ini direkam terus kemudian nanti diupload di YouTube. Kemudian kalau tidak Zoom ya nanti bisa Google Meet. Cuma masalahnya laptop saya ini agak lemot kalau Google Meet. Kalau Zoom lumayan lancar. Kemudian via WhatsApp Group ini sebagai kalau bisa, kalau tadi ini kayaknya kelas belum bikin WhatsApp Group ya. Nanti kalau bisa dibikinkan ya WhatsApp grupnya. Saya tadi cari kok kayak nggak ada itu nama S1 ESF ya, kok nggak ada gitu. Saya cari di ininya pencarian kok nggak ada, karena kan numpuk banyak banget ya grup-grupnya itu. Sehingga saya cari kok nggak ada, itu kayaknya belum dibikin oleh Posmanya atau PJ-nya. Silakan nanti dibikin saja biar nanti info-info bisa lewat grup gitu. Kayak tadi link-link dan lain sebagainya itu bisa lewat WhatsApp grup. Kemudian Google Classroom tadi juga diminta untuk gabung ke Google Classroom ya. Ini Google Classroom ini adalah media untuk menyimpan semua arsip perkuliahan, makalah, ya, PPT, semuanya. Tadi sudah saya kirimkan kontrak belajar ini, PPT kontrak belajar ini sama RPS. Ya, sudah saya kirimkan lewat Google Classroom, tidak lewat WA. Kenapa? Karena WA biasanya pakai memori HP, kemudian HP-nya ngeblank, kemudian dihapus dan lain sebagainya. Sehingga hilang sudah filenya. Tapi kalau di Google Classroom aman. Ya.
Kalau Google Classroom selama tidak dibuang itu aman selama di situ. Sehingga silakan saja untuk kemudian gabung dengan Google Classroom ya. Dan juga nanti Google Classroom ini selain menyimpan file, selain menyimpan video mungkin untuk yang presentasinya pakai video, nanti juga via Google Classroom juga yang kaitannya dengan UTS dan UAS-nya. Kemudian ada juga Facebook ya, Facebook fanpage. Nah, ini sekedar alternatif saja ketika Zoom tidak bisa, maka kemudian saya live streaming lewat Facebook ya nanti. Kalau memang tidak bisa ini ya apa kaitannya dengan Zoom-nya atau ada yang tidak masuk misalkan, gitu. Nanti bisa saya gunakan Facebook untuk live streaming ya. Itu media pembelajaran kita. Kemudian tugas struktur makalah ya. Makalah ini nanti aturannya kertas A4S nanti bisa dibaca sendiri ya. Font 12, spasies 1,5, kanan 2 cm, kiri 3 cm, atas 3 cm, bawah 2 cm. Footnote dan referensi minimal ya. Minimal 2 buku dan 2 jurnal ya. 2 buku dan 2 jurnal. Silakan saja ini bisa pinjam di perpus ya atau bisa buka buku-buku online gitu ya. Dan juga 2 jurnal banyak kalau online ya. Silakan saja kaitannya dengan materi yang nanti akan dipresentasikan, makanya minimal 2 buku dan 2 jurnal. Bahkan jurnal ini malah justru lebih ditekankan ya kalau sekarang itu, karena jurnal lebih tinggi nilainya dibandingkan buku. Profesor, gelar profesor itu bukan karena banyaknya buku, tetapi karena banyaknya nulis di jurnal, bahkan sampai jurnal internasional. Itu baru bisa tembus gelarnya profesor. Tapi kalau bukunya banyak itu tetap nggak dipandang ya, kalau tidak ada jurnalnya. Percuma. Nah itu bahasanya. Karena sekarang itu referensi itu lebih diarahkan ke jurnal. Halaman isi nanti 5 lembar. Isi itu, halaman isi ini maksud saya adalah mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan. Ya, pendahuluan sampai kesimpulan itu saya anggap sebagai halaman isi. Itu minimal 5 lembar. Kemudian kalau misalnya ditambahkan cover, kemudian ditambahkan daftar pustaka ya berarti kan 7 berarti totalnya minimal 7. Ya. Nanti presentasinya yang dipresentasikan itu PPT-nya ya, PPT yang singkat padat saja. Terus cara presentasinya bagaimana? Nanti pertama gini, presentasi itu dilakukan oleh kelompok ya. Nanti mahasiswa khususnya ini ya Kosmas sama PJ ya. Kosmas sama PJ tolong nanti bikin kelompok ya, bikin kelompok yang jumlahnya 10 kelompok. Silakan ya nanti saya tugaskan pada Kosma dengan PJ, silakan buatkan 10 kelompok ya. Nah, 10 kelompok ini nanti akan ada tugas masing-masing ya. Jadi sebenarnya tadi saya sampaikan kita pertemuan itu 14, diambil satu pertemuan untuk kontrak belajar. Ya, jadi jumlah materi yang inti itu 13. Ya, 13 materi inti. Nah, 13 ini nanti dari 13 10 materi itu nanti akan dipresentasikan oleh mahasiswa. Oleh karena itu 10 kelompok ini akan mempresentasikan 10 materi. Nah, 3 materi tidak dipresentasikan oleh mahasiswa oleh kelompok. Ya, nanti dikembalikan lagi ke dosen. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang 3 materinya. Tapi yang 10 itu kelompok mahasiswa yang akan presentasi. Presentasinya bagaimana? Presentasinya nanti dalam bentuk video. Video ini bisa video offline, dalam artian kalian bikin video gitu ya, bikin video, terus kemudian mungkin diedit-edit supaya bagus ya. Bisa jadi kelompok itu masing-masing orang mau menyampaikan gagasannya, terus kemudian di video digabungkan jadi satu, nah, terus kemudian diupload di Google Classroom. Nanti dari Google Classroom saya ambil, kemudian saya upload di YouTube khusus perkuliahan tadi. Ya. Terus kalau memungkinkan, ini nanti bisa live ya, live via Zoom ya kayak gini. Jadi video itu bisa video offline, kalian bikin video sendiri, atau video yang kayak gini, maksudnya video yang online ya, yang bisa dilihat ya, bisa secara langsung ya Google Meet atau Zoom. Gitu. Nanti kalau bisa direkod ya direkam terus kemudian nanti di-share di YouTube khusus perkuliahan tadi. Ya. Itu. Jadi seperti itu ketentuan presentasinya ya. Nah, nanti ini hanya presentasi yang dibikin video. Urusan nanti
kelompok itu akan ada diskusi, pertanyaan dan lain sebagainya, itu nanti tidak perlu pakai video. Jadi kalian bikin video ya mungkin 5 menit atau 10 menit. Nge-Zoom juga gitu ya, mungkin 5 sampai 10 menit itu nge-Zoom. Terus setelah itu pertanyaan dan diskusinya itu ya lewat WA grup saja. Nanti dibikinkan tadi WA grup ya, nanti saya biar masuk, kemudian nanti biar ada diskusi di WA grup itu, kemudian nanti bisa saya sampaikan beberapa hal kaitannya dengan materi-materi yang dipresentasikan oleh mahasiswa itu. Saya juga akan menjelaskan materi-materi itu ya. Selain mahasiswa juga presentasi. Nah, itu adalah presentasinya. Terus selanjutnya kaitannya dengan makalah tadi, makalah yang dibuat itu nanti dibuatkan PPT ya, ada makalah, ada PPT. PPT ini yang untuk presentasinya ya, PPT singkat-singkat saja, poin-poinnya saja. Ya, nanti setiap pertanyaan yang ada, diskusi, itu nanti kalau bisa ditulis, diarsipkan. Ini sebagai bagian dari pengembangan materi perkuliahan. Ya. Nah, sekaligus juga nanti saya akan menjelaskan ya kaitannya dengan apa ya, persoalan apa yang belum bisa dijawab dan lain sebagainya. Kalau tidak diarsipkan atau tidak ditulis lewatnya WA numpuk ya, akhirnya tidak terlihat dan terlupakan. Nah, tapi kalau misalkan diarsipkan, ditulis, diarsipkan, ya ini kan berarti bagian dari pengembangan materi nantinya. Kalau memang itu cukup menarik. Semua file materi makalah PPT dan video dan lain sebagainya yang kaitannya dengan itu dimasukkan ke semuanya dikirimkan ke Google Classroom. Ya, nanti juga makalah-makalah saya, PPT saya, ya, PPT penjelasan saya, setiap materi itu semuanya akan diupload di Google Classroom semuanya. Ya, pokoknya yang jelas sebelum UTS ya materi yang sebelum TS itu sudah dikirimkan atau juga sebelum UAS juga materi dikirimkan, tidak langsung pada saat perkuliahan ya. Tapi bisa jadi nanti dirapel dan lain sebagainya. Yang jelas semua materi yang pernah saya sampaikan nanti akan saya upload disimpan di Google Classroom ya. Lalu kemudian kaitannya dengan materi-materi yang akan ditugaskan kepada mahasiswa apa saja. Nah, ini materi-materi perkuliahan kita ya. Jadi nanti untuk yang pertemuan pertama ini adalah pertemuan kontrak belajar, ya kaitannya dengan kontrak belajar sehingga nanti di sini pertemuan ini tidak ada materi, ya tidak ada materi. Nanti untuk pertemuan yang kedua itu nanti masih dosen, ya pertemuan yang kedua itu masih dosen, pertemuan yang kedua. Nah barulah kemudian pertemuan yang ketiga ini untuk kelompok 1. Pertemuan yang ketiga, ya jadi kelompok 1 itu mulai pertemuan yang ketiga. Oleh karena itu maka segera tadi Posma ataupun PJ itu segera buatkan kelompok. Ya, dibuatkan kelompok, dibagi 10 kelompok yang nantinya silakan dicatatkan sekaligus ininya tema-temanya ya, tema-tema perkuliahan yang akan dipresentasikan itu. Ya, kelompok 1 itu nanti di pertemuan yang ketiga ya atau minggu yang ketiga itu nanti presentasi kelompok 1. Itu tentang Maswadhirul Ahkam, kemudian macam-macam sumber hukum, kemudian Al-Quran sebagai sumber hukum, hujjah Al-Quran sebagai sumber hukum untuk yang kelompok 1. Kemudian pertemuan yang keempat atau minggu yang keempat itu untuk kelompok 2. Kemudian minggu yang kelima itu untuk kelompok ketiga. Minggu yang keenam kelompok yang keempat, minggu yang ketujuh kelompok yang kelima. Nah, 7 pertemuan ini kita selesai dulu ya. Berarti selesai pada presentasi kelompok yang kelima. Setelah itu kita UTS, ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester, kita melanjutkan kembali materi kita, yaitu dengan presentasi kelompok yang ke-6. Ya, jadi pertemuan yang ke-9 itu presentasi kelompok yang ke-6. Kemudian pertemuan yang ke-10 itu nanti presentasi kelompok yang ke-7. Ya. Kemudian presentasi pertemuan yang ke-11 itu presentasi kelompok yang ke-8. Pertemuan yang ke-12 itu kelompok yang 9, pertemuan yang ke-13 itu berarti kelompok yang ke-10. Nah, karena sudah habis kelompoknya, berarti 14 dan 15, minggu yang ke-14 ke 15 itu dikembalikan lagi ke dosen. Cuma untuk kaitannya dengan pertemuan 14-15 ini, kalau dilihat dari semester kemarin ya, itu ada penawaran tentang webinar. Jadi modelnya itu webinar. Webinar ini maksudnya kita datangkan mungkin dosen tamu ya, atau bisa saya sendiri saja,
tapi mendatangkan mahasiswa yang lain di kelas lain, ya. Bisa mahasiswa yang di PS atau di Mazawa, gitu ya. Itu diundang, dipersilakan masuk. Nanti saya pesan yang Zoom yang berbayar ya, biar nanti kuotanya lebih banyak ya. Kuota pesertanya ya, bisa sampai 300 atau sampai 500 kalau misalkan memang nanti dibikin flyer ya, flyer bahwa nanti akan ada webinar ya perkuliahan terakhir gitu ya, kelas 1 PSF misalkan gitu. Menyebutkan kelasnya kan berarti kan keren gitu ya. Berarti kelas ini mengadakan webinar. Bisa pula mahasiswa di luar FEBI itu juga bisa ikut serta misalkan gitu. Ya, karena usul fikih itu dimanapun ada gitu ya. Usul fikih itu termasuk tergolong ini ya, yang institut ya, sehingga dimanapun di fakultas manapun ada usul fikih gitu. Ya, sehingga diajarkan semuanya. Nah, silakan nanti flyernya bisa disebarkan misalkan kayak gitu ya. Tetapi ini butuh panitia kecil ya. Ya, kalau misalkan memang disepakati nanti ya silakan dibikinkan webinar, nanti ada panitia kecil, ya bisa dibikinkan inilah sertifikat online gitu ya, sertifikat online. Jadi ngisi Google Form ya, terus nanti otomatis sertifikatnya terkirim di email gitu. Silakan saja dibikinkan panitia seperti itu. Ya, biar nanti agak keren gitu ya, terakhir perkuliahannya itu ada webinar. Ya bisa nanti pematerinya saya sendiri saja atau kemudian kita datangkan pemateri lain ya, materi lain atau dosen lain, bisa dosen yang sesama FEBI atau juga di luar FEBI dalam arti masih di UIN Seizu atau bahkan sampai di luar Seizu ya. Ini bisa juga diperlakukan seperti itu ya. Ini nanti tinggal bagaimana kemudian disepakati oleh mahasiswa, oleh Kosma ya. Nanti Kosma atau PJ nanti selain bikin kelompok nanti disepakati apakah webinarnya seperti apa. Kalau kemudian pembicaranya saya saja, ya berarti saya saja. Terus mengundang mahasiswa yang lain gitu, nanti saya bikinkan Zoom yang berbayar nanti biar kuota pesertanya lebih banyak gitu ya, dan waktunya lebih lama juga. Kalau yang gratisan ini 40 menit ya, yang gratisan seperti ini. Oke, itu pertemuan dan juga materi perkuliahan kita ya. Kemudian terakhir pertemuan yang ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Tadi seperti saya sampaikan, setelah ujian akhir semester itu nanti ada input nilai. Kalian diminta untuk terus standby atau kemudian terus memantau Siska setelah UAS dilaksanakan, karena bisa jadi dosen sudah langsung menginput nilainya ya, cepat-cepat menginput nilainya, karena tidak secara surat edaran itu tidak lebih dari 7 hari pasca UAS ya, itu harus sudah diinputkan nilainya ke Siska. Jadi mahasiswa silakan untuk kemudian terus memantau ya Siskanya. Terus terakhir kaitannya dengan UTS dan UAS, ini juga masih bentuk syafaat dari saya. UTS dan UAS itu waktunya 2 jam, ya, waktunya 2 jam ya. Kalau masih daring ini waktunya 2 jam. Tapi kalau yang offline nanti 1,5 jam ya, kalau yang offline. Kalau yang daring ini masih 2 jam. 2 jam, terus kemudian soalnya 20 soal dalam bentuk pilihan ganda, open book. Open book ini sudah saya kirimkan PPT-nya lewat Google Classroom ya, sehingga bisa nyontek. Ini nyontek yang dihalalkan ya, karena dibolehkan oleh dosennya. Open book juga ada video rekaman yang diupload di YouTube, jadi bisa kembali memutar video yang di YouTube gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya hanya seputar materi yang disampaikan, sehingga kalau yang hadir itu biasanya normalnya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian sebelum ujian akan diberikan kisi-kisi biar nanti lebih fokus belajarnya. Nanti via Google Form diupload di Google Classroom kayak gitu. Itu adalah beberapa hal yang kaitannya dengan ini ya, kontrak belajar kita selama 1 semester ini. Nanti setelah ini silakan bisa menanggapi ini di WA grup saja ya. Kita tutup untuk yang Zoom ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan nanti dibikinkan bahas tanggapan-tanggapan ya.